Halo Brozon, selamat datang kembali di channel saya. Kali ini saya akan membahas tentang kotak P3K ya. Sebelum lanjut, jangan lupa klik like, share, komen, and subscribe. Aktifkan juga tombol loncengnya agar mendapatkan video terbaru saya. Oke, yang saya punya ini, yang saya beli, ini tipe yang B ya. Ada A, B, C kalau nggak salah, tapi yang saya akan review ini yang B. Terus kemudian kenapa saya memilih yang model tas? Karena menurut saya yang model tas itu bisa dibawa kemana-mana. Beda dengan yang kotak P3K, tempatnya fix harus di situ. Jadi contohnya kalau misalkan saya mau berpergian satu keluarga, saya bisa langsung bawa ini. Kalau kotak P3K itu tidak memungkinkan untuk dibawa kemana-mana, dia udah fix di dalam satu tempat ya. Makanya saya memilih produk dari For Life ya. Ini sesuai dengan standarisasi Menteri Kesehatan juga untuk orang di atas sekitar 4 atau 5 orang. Jadi mari kita coba review ya. Ini bentuk tasnya bisa dijinjing. Ini bisa dijinjing dan juga ada tali strapnya ini ya untuk digendong. Bagian belakangnya polos, bagian sampingnya tidak ada apa-apa, jadi cuma ada satu kantong di depan besar ya, seperti ini. Oke, kemudian mari kita buka. Ini kancingnya double resleting ya. Ini kantong depannya kita buka. Ini untuk pengisian terserah. Saya belum isi apa-apa, mungkin nanti saya akan taruh obat-obatan umum ya, seperti paracetamol, kemudian untuk mencret dan lain sebagainya. Pertolongan pertama lah, obat-obat pertolongan pertama penyakit-penyakit yang biasa. Kemudian lanjut ke bagian tas intinya. Nah ini strap yang saya bilang, ini strapnya bisa dimainin di sini. Jadi nanti bisa ditenteng ya, dijinjing ya, di bahu. Oke, kita buka. Oke, bentuknya seperti ini. Jadi kayak koper ya. Nah ini ada, kompartemennya bisa dipisah ternyata. Bentar. Oke. Ya ini kompartemennya bisa dipisah ya. Jadi kita bisa mengkategorisasikan peralatan-peralatan P3K. Ini bagian ini kayaknya bagian kapas, Hansaplast, perban, sarung tangan. Ada kapas ukuran tertentu. Jadi ini di sini semua. Ini ya, ada sarung tangan, kemudian ada perban, kapas, ada berbagai ukuran. Ini yang pertama. Bagian kedua, ini tas yang kedua. Nah ini kapas pembalut ya, kemudian ada apa ini, semacam betadine mungkin, povidone iodine. Nah ini harus baca dokumentasinya, ada guide-nya di sini. Jadi terdiri dari 2 kapas pembalut, kemudian ada obat povidone iodine, kemudian di atas ini ada alkohol 70% antiseptik. Ini untuk cairan mata, jadi untuk kelilipan ya. Ini untuk lebih ke obat cair dan juga kapas pembalut. Terus kemudian tidak ada lagi nih, kosong ya. Nah, untuk bagian ini balik. Ini first aid care product. Ini untuk bebet ya, untuk bebet ketika tangan patah atau patah. Ini jadi untuk ngebalut penunjang ya.
kain penunjang. Ini dikasih ada satu nih, termasuk penitinya. Ada penitinya, ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Nah, kita juga dikasih gunting operasi. Ini ada gunting operasi, lihat di sini ya. Gunting operasi 14 cm. Kemenkes RI AKL 11603813159. Ini guntingnya. Kita taruh lagi ini karena sangat tajam sekali. Kemudian nah, ini daftar isinya. Ada daftar isinya. Kemudian itu tunjuk praktis pertolongan pertama. Ini manual kitnya. Nah, ini harus dibaca dulu nih. Di sini design by dokter ya. Nah, ini isi-isinya. Fungsinya untuk apa? Ada CPR mask dan lain sebagainya. Hand sterilizer untuk apa? Oke. Ini buku manual tunjuk praktis pertolongan pertama. Oke. Ini untuk kantong hazard ya. Ini untuk S. Kalau ini untuk biohazard. Jadi kantong plastik ini coba saya pisahkan dulu agar lebih jelas. Sini tulisannya adalah kantong plastik ini digunakan sebagai wadah sampah medis, kasa, pembalut, sarung tangan setelah dipakai untuk pertolongan pertama. Jadi ini adalah sampah medis ya, jangan dibuang sembarangan. Jadi ditaruh di sini. Contoh-contohnya adalah bekas-bekas kasa yang ada darahnya dan lain sebagainya. Kalau ini pembungkus es batu untuk kompres. Jadi kalau ada kesleo, ada buka memar yang harus dinginkan, dikompres, ini kita bisa menggunakan plastik yang ini. Nah, ini dikasih masker, standar masker, ada 4. Kemudian ini ada report book. Nah, ini ada report book, lokasi kejadian, nama korban, dan lain sebagainya, agar ketika handover ke petugas yang lebih profesional itu bisa lebih gampang kali. Ini ada banyak sekali. Memang ini untuk petugas profesional kalinya. Coba saya beli untuk di rumah. Oke. Ini ada Kemenkes RI AKL 206054124558. Ini General Care ya. Sepertinya ini center. Ya, ini center tapi belum ada baterainya ya, masih kosong. Nanti bisa kita gunakan. Ini untuk baterai, untuk melihat mata pasien, mata korban ya. Kalau dalam kegelapan juga bisa membantu. Oke. Standar pinset, dressing forceps ini ya. Ini pinset. Pinset ini untuk memegang sesuatu, menjahit dan lain sebagainya. Nah, ini baterainya berarti. Ini baterai untuk center tadi dan peniti. Oke, tidak ada lagi. Kosong. Jadi itu aja isinya. Mungkin saya akan tambahkan nanti beberapa obat-obatan juga di sini.
Saya juga punya untuk ngecek tekanan darah yang versi manual juga di sini. Stetoskop saya punya yang manual tapi nggak tahu kemana ditaruh di mana. Nanti saya cari lagi, saya taruh di sini. Kemudian yang belum ada di sini adalah isolasi perban ya. Saya punya isolasi perban, pokoknya semua dikumpulin di sini. Jadi tersentralisasi untuk P3K di sini. Obat-obatan pun nanti di sini. Oke, itu aja yang bisa saya berikan. Jangan lupa klik like, share, comment, and subscribe. Aktifkan juga tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi video-video terbaru saya. Tetap jaga kesehatan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Dan juga selalu enjoy your life.